Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna nadharna fiha. Summa inna mongko nuli sak temene kita. Nadharna iku angen-angen sapa kita. Fiha ing dalam ibadah. Wa ta'ammalna lan tegese angen-angen sapa kita. Tariqaha ing dalane ibadah. Mimma badiha awet saking mulaine ibadah ila maqasidiha tumeka maring tujuane ibadah allati kang ya kang utawi allati iku amaniyun salikiha arep-arep ngambah ing ibadah. Kemudian kami berpikir tentang ibadah. Yang kami pikirkan itu bagaimana jalan untuk beribadah, mulai dari awalnya sampai tujuan ibadah. Karena apa? Karena agar kita bisa menginjakkan kaki kita di jalan ibadah tersebut. Bagaimana ibadah itu bisa dilaksanakan. Faidan tumadaan yautai ibadah torikun iku dalan wa urwun kang grumbul sabilu sokbin tur dalane munggah kasiratul aqobati tur ake alangane. Setelah berpikir tentang jalannya ibadah itu bagaimana agar kita bisa ibadah dengan lancar kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dipikir-pikir malah menemukan bahwa jalannya ibadah itu penuh dengan semak belukar, jalannya terjal, jadi jalannya terjal, terus banyak alangan dan rintangan yang menghadang. Jadi tidak ada ibadah itu bisa lancar, itu tidak ada. Semua jalan ibadah itu jelas torikun wa urwun sabilu sokbin kasiratul aqobati. Jadi jalannya penuh dengan semak belukar, jalannya terjal dan banyak rintangan. Syadidatul masyaqqati, tur banget abote. Jalan untuk ibadah itu juga sangat berat. Faidatul masafati, tur ado jarake. Jadi jalan ibadah itu kalau benar-benar menggunakan ilmu itu sangat berat. Terus jaraknya juga jauh. Jadi untuk kesempurnaan ibadah itu memang seperti itu. Tapi jangan lantas kita karena tidak bisa menggapainya terus kita meninggalkannya sama sekali, ya tidak boleh. Terus saya nggak bisa membaca Fatihah, misalkan contohnya sholat, saya nggak bisa membaca Fatihah padahal Fatihah rukun sholat, mending saya nggak sholat. Tidak seperti itu. Jadi tidak seperti itu. Jadi kita ibadah ya tetap harus ibadah, sholat ya tetap harus sholat, meskipun nggak hafal Al-Fatihah, nggak tahu doa-doa, nggak tahu tahiyat, yang penting sholat. Lalu apa yang dibaca? Itu dalam hadis kan ada yang dibaca yo takbir, tahlil, tasbih atau tahmid, itu boleh menggantikan semuanya karena memang benar-benar nggak hafal. Maka
Makanya jangan ditinggalkan semuanya. Kalau nggak bisa mengerjakan semuanya ya jangan ditinggalkan semuanya. Azimatul afati, tur agung ponco boyone. Jadi bahayanya itu juga sangat besar. Jadi bahayanya ibadah, menuju jalan ibadah itu juga sangat besar, resikonya sangat banyak, sangat besar resikonya. Jadi mungkin kalau wali-wali Allah ya bisa meredam semuanya. Tapi orang yang baru memijakkan kaki dalam dunia peribadatan itu mungkin akan mengalami kesulitan karena belum merasakan lezatnya iman, belum pernah merasakan kenikmatan menghadap Allah. Beda kalau orang yang sudah merasakan kenikmatan menghadap Allah ketika sholat, biarpun alangan apapun yang menghadap, ya enak, karena beliaunya ini tahu bahwa kenikmatan menghadap Allah itu mengalahkan segalanya. Kasiratul awaiki, turkang ake alangane, wal mawani ikang warna-warna. Lalu halangan untuk beribadah kepada Allah itu banyak, bahkan bermacam-macam. Jadi semua hal itu sebenarnya tidak semuanya setan yang itu. Setan iblis itu hanya sebagian yang mengendarai hal-hal tersebut. Sebagiannya lagi itu diri kita sendiri. Misalkan kemalasan dan sebagainya, itu tidak semuanya setan. Jadi diri kita sendiri, karena kita memiliki pengendali diri, yaitu hawa nafsu. Tinggal kita menyikapinya bagaimana, menuntun hawa nafsu tersebut agar mau tunduk dengan apa yang diperintahkan Allah. Khafiyatul mahaliki, tur kang samar pira-pira perkara kang rusak, wal maqati ilan pira-pira kang medhot. Lalu jalan menuju ibadah itu yang merusak itu banyak yang samar. Jadi enggak kelihatan, samar. Terus yang memutus ibadah itu juga banyak yang samar. Sehingga ketika seseorang sudah beribadah, apa setan melepaskannya? Ya tidak. Setan masih tetap menggoda. Tapi godaan setan itu kalau kita bisa menyikapinya dengan sebuah kebijaksanaan, kita tidak akan terpengaruh oleh setan. Karena apa? Setan menggoda itu agar kita waspada. Kewaspadaan kita itu akan menjaga kita dari keterlenaan, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waziratul a'da'i, tur kang liter pira-pira mungsuhe wal qotoi lan rampoke. Jadi jalan ibadah itu, di jalan tersebut itu banyak berkeliaran musuh-musuhnya dan
perampoknya. Jadi diibaratkan jalan itu, jalan yang ditempuh untuk beribadah itu banyak musuh yang menghadang, banyak perampoknya, saking sulitnya jalan ibadah. Jadi terkadang sebuah kealiman itu memang melalui ini semua, sehingga orang-orang tersebut dikatakan alim karena melalui hal-hal ini. Jadi bisa berjalan lancar karena bisa menyingkirkan semua hal dari musuh-musuh, dari perampok-perampok. Itu kan istilah kalau pengembara kan berarti orang sakti atau dikdaya, karena bisa menyingkirkan semua. Azizatul Asyai, tur kang agung pira-pira perkarane, wal asbai lan wong kang lan pira-pira kang manut. Tapi jalan ibadah itu apabila sudah ditempuh itu azizatul asyai. Jadi kemuliaannya, keagungannya itu banyak sekali. Dan yang mengikuti keagungan tersebut juga banyak. Makanya alangannya juga banyak. Wa hakadha mongko krono iki yajibu wajib apa antakuna nyento ono siro, apa antakuna nyento ono apa ibadah li annaha krono sak temene ibadah thoriqul jannati iku dalane mlebu swarga. Fayasiru mongko sebab dadi apa ibadah hadza kelawan ikilah yajibu tasdikon iku dan benerake. 5 maring dawuh Wala kang wis ndhawuhake ho ing mah sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh ala wa innal jannata hufat bil makarihi wa innan nar hufat bis syahawati. Ala eling-eling wa innal jannata lan sak temene swarga hufat iku den kupeng apa jannah bil makarihi kelawan pira-pira perkara kang den sengiti. Wa innan nar lan sak temene neraka hufat iku den kupeng apa nar bis syahawati kelawan pira-pira perkara kang ngepingini. Dari penjelasan tadi, berapa banyak halangan dan rintangan untuk mencapai sebuah jalan ibadah, itu ya tentu hal itu wajib. Karena apa? Karena ibadah tersebut itu jalan menuju surga. Sehingga benar apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ala wa innal jannata hufat bil makarihi wa innan nar hufat bis syahawati. Jadi surga itu dikepung dengan hal-hal yang menjengkelkan. Jadi hal-hal yang menjengkelkan, yang tidak menyenangkan. Tetapi sebaliknya neraka itu dikepung dengan hal-hal yang menyenangkan, yang membangkitkan keinginan atau membangkitkan gairah. Nah, dari sabda Nabi tersebut sudah terlihat jelas bahwa jalan menuju surga meskipun gratis tapi tidak menyenangkan. Enggak ada jalan menuju surga menyenangkan, kan tidak ada. Tidak ada yang membangkitkan keinginan dalam hati, tidak ada jalan menuju surga. Kalau ada yang bangkit ingin surga itu benar-benar hidayah Allah. Tapi sebaliknya wa innan nar hufat bis syahawati, terus jalan menuju neraka itu dikepung dengan hal-hal yang menyenangkan, yang membangkitkan keinginan kita untuk mencapainya.
Wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal jannata haznun bi rabwatin, ala wa inna nara sahlun bi sahwatin. Ala eling-eling wa innal jannata lan sak temene swarga haznun iku nyusahake bi rabwatin kelawan perkara kang den gedhingi. Ala eling-eling wa inna nara lan sak temene neraka sahlun iku gampang bisahwati kelawan perkara kang den senengi. Jadi hadis ini senada dengan hadis sebelumnya. Jadi ingatlah, sesungguhnya surga itu susah karena ada perkara yang tidak disenangi, jadi yang dibenci. Jadi surga itu susah karena ada perkara yang dibenci. Dan sesungguhnya neraka itu mudah karena ada perkara yang disukai. Jadi kalau kita mengikuti syahwat, nah itu syahwat itu sebenarnya yang utama. Yang bahaya itu syahwat, lebih bahaya syahwat daripada setan. Fuma ma'adzalika, mongko nulis semertane mengkono qauluhu sallallahu alaihi wasallam kulluhu yasbun qauluhu fa innal abda, mongko sak temene kawula dhaifun iku apes, wa zamana lontai zaman sobun iku angel, wa amrudini lan utahe perkara agama mutarojiun iku teko wal farahulan ketungkul utawa farahulan nanggepi amrudin qalilun iku kidi, wasyuhlulan ketungkul kasirun iku akeh, wal umru lan utai umur qasirun iku cekak. Oleh karena itu, dari semua hal yang telah dijelaskan tadi, apa yang menjadi permasalahannya yaitu bahwa seorang hamba itu lemah. Jadi hamba itu lemah, sedangkan zaman yang dilalui hamba tersebut itu sulit. Kemudian perkara agama itu datang silih berganti. Jadi setiap zamannya itu ada sebuah perkara agama yang berbeda. Sehingga hukum fikih terus berkembang. Karena apa? Setiap zaman itu ada perubahan hukum. Jadi harus menyesuaikan zamannya. Nah, untuk menanggapi hal itu waktunya sedikit. Jadi menanggapi saking banyaknya permasalahan agama yang datang terus-menerus dan silih berganti, itu sedikit waktunya. Karena banyaknya kesibukan. Sedangkan umur itu terbatas. Wa fil amali lan iku ing dalam amaran taksirun opo kurang. Terus amal yang dilakukan itu kurang. Demikian penjelasan tentang perjalanan ibadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan izin Allah bisa melanjutkan penjelasan di video berikutnya. Semoga bermanfaat fitni wa dunya wal akhirah, dan semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang disertai hidayah, semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.